nggak sih mendengar istilah generasi sandwich? Nah, ini generasi mungkin kita dengar sekilas seperti makanan ya, tapi bukan. Jadi dia berada di tengah-tengah di mana dia masih harus menghidupi orang tuanya, menghidupi dirinya dan juga menghidupi anaknya. Nah, apa sih yang harus dilakukan paling tidak agar anak kita mungkin tidak harus mengalami kondisi semacam ini? Ini akan kita bahas bersama psikolog kita, ada Mbak Ayu Sutopo. Ini sebenarnya hal yang lumrah atau kondisi yang sebenarnya spesial tapi dianggap lazim karena banyak yang melakukannya? Iya, dianggap lazim karena banyak gitu. Dianggap lazim karena banyak begitu. Nah, ketika kita berada dalam kondisi menyesuaikan diri kita dengan hal tersebut, sadari dulu deh sebetulnya. Ada beberapa aspek yang seringkali menjadi highlight sumber stres bagi generasi sandwich. Yang pertama, seringkali di beberapa penelitian itu terkait dengan financial. Jadi masih harus menghidupi anak-anak dan pasangan, tapi juga harus memberikan support secara finansial kepada orang tua gitu kan. Itu. Kemudian yang kedua, menjaga kesehatan gitu. Ada beberapa sandwich generation yang memang harus berjibaku dengan menjaga kesehatan orang tuanya atau taking care orang tuanya yang memang sudah sepuh dan butuh untuk dijaga. Nah, kemudian yang ketiga adalah kadangkala itu kaitannya dengan pengasuhan dan yang lain-lain gitu. Pada saat masih harus mengurus orang tua, kebetulan orang tuanya ada di rumah, kita juga punya keluarga sendiri dengan beberapa value dan nilai yang berbeda yang kita pegang, itu dinamikanya juga berbeda lagi. Nah, hal-hal tersebut gitu seringkali membuat individu merasa bahwa kok berat ya apa yang harus dijalani, karena pressure-nya dua, dari keluarganya sendiri maupun dari di atasnya gitu kan. Nah, ada juga beberapa individu lain yang kemudian menganggap bahwa oh, kepentingan orang tua tuh penting sekali untuk diurus, anak-anak saya dan keluarga saya juga penting untuk diurus, sehingga diri saya jadi kelupaan untuk diurus. Nah, itu dia. Nah, itu juga kadang-kala jadi agak sedikit tricky, karena kan sebetulnya kita nggak bisa ngasih ke atas dengan baik dan ke bawah dengan baik kalau kita sendiri nggak penuh kan. Benar. Nah, itu juga akhirnya jadi seperti repot ngurusin orang tua, repot ngurusin anak, lupa mengurus diri. Nah, itu padahal sebetulnya kayak bola bergulung yang pada akhirnya nanti nunggu bom waktu aja gimana akan kapan meledaknya. Ada keadaan di mana pengasuh kebetulan tidak bisa masuk, kemudian anak juga sedang sakit, dan orang tua ada jadwal kontrol ke rumah sakit, tidak ada yang mengantar. Itu jadi sebuah dilema besar. Akhirnya harus ada yang mengalah. Jadi suami akhirnya dia harus izin untuk tidak masuk kerja. Jadi suami yang merawat anak di rumah, saya izin bekerja untuk mengantarkan orang tua ke rumah sakit akhirnya. Oke. Nah, ini satu hal yang tadi Mbak Ayu sendiri bilang bahwa saat berada di posisi sandwich, mau prioritas ke atas, ke bawah, validasi untuk diri sendiri, ini yang jadi kurang. Kalau dilihat dari apa yang Mbak Heni alami, apakah ini yang sebenarnya Mbak Ayu maksud tadi? Iya benar, kan terasa sekali ya dari apa yang disampaikan oleh Ibu Heni, terasa sekali bahwa bebannya ke atas, harus taking care orang tua, baik secara finansial, kondisi kesehatan. Kebetulan Bu Heni yang mendapatkan kepercayaan untuk melakukan hal tersebut. Kemudian ke bawah harus taking care anak-anak juga. Kemudian ada pasangan juga yang perlu untuk diurus. Terasa sekali kan di situ bahwa bebannya itu double, bahkan untuk ibu bekerja itu bahkan bisa menjadi tambahan beban lagi, triple gitu kan, karena memang ada pekerjaan profesional yang harus dilakoni gitu kan, atau yang ada pekerjaan profesional yang harus dilakukan, yang nggak semudah itu untuk bisa izin untuk apa gitu kan, itu menjadi cognitive load tersendiri bagi kalau di sini kasusnya ibu gitu kan ya, bekerja dan harus mengurus dirinya, pekerjaannya, keluarganya dan orang tuanya. Terbayang betapa banyak yang harus dilakukan dan mental load-nya juga banyak sekali gitu. Itu luar biasa. Kita harus acungi jempolnya sama Bu Heni. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kita juga nggak akan mau juga sih kalau anak kita nantinya harus sebegitunya. Apa ya yang bisa kita lakukan paling tidak dari sekarang untuk mempersiapkan diri untuk tidak jadi orang tua yang mungkin akhirnya nanti harus membuat anak mendapat pilihan-pilihan yang sulit. Oke, benar. Satu yang pertama adalah kalau bicara sandwich generation, seringkali kaitannya itu dengan finansial. Artinya adalah edukasi finansial yang tepat dan benar harus kita lakukan. Terkait ya dengan dana pensiun, kesiapan setelah nanti masa pensiun harus seperti apa, investasi yang harus dilakukan. Itu kan kaitannya dengan gaya hidup yang kita pilih dan akan kita lakukan dari sejak muda ini. Kemudian yang kedua terkait dengan kesehatan. Seringkali highlightnya sandwich generation itu adalah harus mengurus kesehatan orang tua. Ya memang akan ada waktunya, mungkin semua individu sakit, menjadi tua dan pada akhirnya sakit, tetapi kemudian berusaha untuk mengurangi hal tersebut dengan menjaga
kesehatan kita dari sekarang, memilih pola hidup yang sehat, yang benar, itu bisa menjadi salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk memperkecil potensi tersebut. Yang ketiga adalah mempersiapkan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang mandiri dan tangguh tadi, sehingga pada akhirnya anak-anak pun tidak membebani kita di saat usia kita, misalnya sudah sampai tua dan waktunya untuk menikmati sisa hidup dengan santai, dengan sudah tidak berada di usia produktif lagi. Tetapi jika memang masih mendapat tanggungan anak usia produktif yang justru tidak produktif dan membebani, itu kan jadi satu permasalahan lagi begitu kan untuk orang tua di masa tuanya. Jadi 3 hal tersebut yang memang harus kita bangun dari sekarang untuk kita persiapkan, sehingga pada akhirnya menjadi bagian dari ikhtiar untuk mengurangi kemungkinan menjadi beban bagi anak-anak kita di masa depan nanti.